Assalamualaikum semuanya. Mari kita lanjutkan spoilernya. Lapangan latihan Legiun Guntur 5. Tian Modan sama sekali tidak terburu-buru, bahkan dia menampilkan senyum tipis di wajahnya. Lengan patah Tian Mo Haoyu perlahan tumbuh, tetapi wajahnya menjadi sedikit pucat. Ketika Fa Hua dan Lan Ge melawannya, mereka juga tidak menggunakan fase wushuang. Jelas mereka bisa menang lebih cepat jika mereka menggunakan fase wushuang, tetapi mereka tidak melakukannya. Mengapa? Tian Modan tahu di dalam hatinya bahwa konsumsi fase wushuang ini lebih banyak, dan mereka ingin mempertahankan kemampuan terkuat ini dalam pertempuran terakhir. Sayang sekali mereka tidak tahu keberadaan seperti apa yang akan mereka hadapi di pertempuran terakhir. Tian Modan melambaikan satu tangannya, lalu cahaya ungu hitam menyelimutinya, menutupi kedelapan iblis surgawi, sehingga sisi manusia tidak dapat melihat penampilan mereka. Dia perlahan-lahan mendatangi pemuda yang menutup matanya, dia membungkuk sedikit dengan hormat dan berkata, "Yang mulia, silakan." Pemuda itu tingginya sekitar 1,9 meter, tampan tanpa tanduk atau rambut di kepalanya. Dengan kulit cerah dan kepala botak berkilau, ada garis ajaib lavender yang memanjang hingga ke sudut matanya. Dia menutup matanya sepanjang waktu, dan bahkan melipat kedua tangannya di depan dadanya. Jika bukan karena dia datang dengan semua iblis, itu bahkan akan memberi orang perasaan bahwa dia adalah sebuah patung. Pria muda itu hanya menanggapi dengan diam, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tian Mo dan menegakkan pinggangnya lagi, kemudian senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Yang datang kali ini sebenarnya bukan 8 iblis surgawi, tapi 7 iblis surgawi. Sebab, di antara mereka, ada satu yang tidak termasuk dalam peringkat iblis surgawi. Dia termasuk level lain, level yang berada di atas iblis surgawi dan memiliki status yang lebih dihormati di domain iblis, yaitu Raja Iblis. Di domain iblis, Raja Iblis berlanjut melalui warisan, tetapi itu bukanlah warisan melalui kelahiran. Sebelum kematian setiap generasi Raja Iblis, mereka akan memilih salah satu ahli waris mereka sendiri di antara banyak klan iblis, yang mereka sebut benih jiwa anak iblis. Setelah kematian Raja Iblis, bocah berjiwa iblis semacam ini secara alami akan mewarisi berbagai ingatannya, lalu bereinkarnasi dan terbangun kembali. Yang di depannya adalah salah satu Raja Iblis era ini. Meskipun dia hanya setingkat Dewa Bintang, semua Raja Iblis memiliki warisan dari generasi sebelumnya. Itu adalah pemimpin besar yang memainkan peran penting di domain iblis. Pemimpin secara nama kali ini adalah Tian Modan dan Tian Mo Hao. Namun nyatanya, yang lebih penting dan fungsi dari 7 iblis surgawi ini adalah untuk melindungi Tuan Raja Iblis, sehingga dia dapat berkultivasi dalam proses ini, lalu dapat kembali dan berevolusi ke level aslinya lebih cepat. Di level Raja Iblis, tidak ada nama, jadi mereka memanggilnya Raja Iblis. Pemuda ini adalah Raja Iblis Beidou, salah satu dari 12 Raja Iblis dari domain iblis era ini. Di pertarungan terakhir, dia akan menghadapi Fa Hua dan Lan Ge yang masih terdampak hukum pembusukan sebelumnya. Fa Hua dan Lan Ge tidak tahu keberadaan kuat seperti apa yang akan mereka hadapi. Di permukaan, Tian Modan dipaksa oleh situasi untuk melakukan taruhan, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki kepercayaan penuh pada taruhan ini. Dengan keberadaan Raja Iblis Beidou, dia sangat yakin bisa memonopoli Wu Shuangzu. Pada tingkat keberadaan artefak ini, setidaknya tingkat Raja Iblislah memenuhi syarat untuk mendapatkannya. 30 menit kedengarannya lambat, tapi sebenarnya sangat singkat. Ketika Fa Hua dan Lan Ge kembali ke lapangan melalui teleportasi, keduanya memasang ekspresi jelek. Wajah Lan Ge pucat, begitu pula Fa Hua. Untungnya, perut mereka tidak lagi membengkak. Tetapi aura mereka tampaknya telah banyak melemah, dan mereka jelas tidak dalam kondisi terbaiknya. Pada saat ini, Raja Iblis Beidou perlahan keluar dari formasi. Dia berjalan alih-alih terbang, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, di bawah pengawasan manusia, mereka tampaknya bisa merasakan perubahan di sekitarnya.
Raja Iblis Beidou sendiri tidak memiliki aura yang terlalu kuat, dan bahkan memberi orang perasaan murni, damai, dan lembut, setidaknya itulah yang mereka rasakan. Ekspresi Fa Hua dan Lan Ge sangat serius. Mereka berpegangan tangan erat dan memanfaatkan waktu untuk mengedarkan kekuatan spiritual juga kekuatan elemen. Penyakit yang ditimbulkan oleh hukum pembusukan tidak dapat disembuhkan sekaligus, hanya dapat dihilangkan secara bertahap melalui kekebalannya sendiri, yang mana jelas membutuhkan waktu, tetapi medan perang tidak akan memberi mereka waktu seperti itu. Raja Iblis Beidou menutup matanya sepanjang waktu dan tidak membukanya. Hanya ada pola sihir lavender di kepalanya yang memancarkan cahaya lembut. Dia memperkenalkan dirinya bernama Beidou. Beidou kalau di bahasa Indonesia artinya biduk. Biduk di sini mengacu kepada konstelasi bintang, yang biasanya dikenal rasi Beidou atau rasi Ursa Mayor. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, siap untuk setiap saat. Raja Iblis Beidou pindah, dan dia tidak merasa puas diri karena statusnya. Sama seperti dia tidak keberatan dengan konsumsi Fa Hua dan Lan Ge oleh Tianmo Haoyu sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, yang sepertinya tidak berbeda dari langkah sebelumnya, tetapi ruang di sekitarnya menjadi seperti ditekan, dan hanya dengan satu langkah, dia sudah sampai di depan Fa Hua dan Lan Ge. Tanpa energi mewah atau kuat, dia hanya meninju Fa Hua dengan satu pukulan. Fa Hua tiba-tiba merasa tidak sadarkan diri. Pukulan lawan sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dalam sekejap, dia sepertinya telah kembali ke masa lalu. Itu adalah dunia bersalju dan dingin. Dia menggigil kedinginan dalam bedong kecilnya, wajah kecilnya sudah agak ungu, dan bahkan tangisannya mulai melemah. Pada saat ini, sesosok datang perlahan dari kejauhan. Saat itu, Fa Yun masih sangat muda. Dia memandangi anak di bawah salju itu dengan sedikit terkejut. Dia kemudian mengangkatnya dan membungkus tubuhnya dengan mantelnya. Dengan lembut, Fa Yun menyentuh pipinya. Gambaran berubah lagi. Itu pertama kali saat dia melihat Guru Deng dari Rumah Harapan, pertama kali dia melihat anak-anak malang yang terlantar itu. Saat itu, dia tiba-tiba merasa beruntung, karena meskipun dia juga ditinggalkan, setidaknya dia dalam keadaan tanpa cacat dan bebas penyakit. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk membantu anak-anak ini dengan baik dan memberi mereka kehidupan baru sebanyak yang dia bisa. Gambaran itu akhirnya sampai pada saat dia berada di pulau tanpa nama. Dia melihat Lan Ge untuk pertama kalinya, yang kemudian keduanya berjuang untuk Wu Xuangzu. Pada akhirnya, Seng Lian memimpin orang ke tepi laut untuk mencari Wu Xuangzu di tubuh mereka. Gambar berubah lagi dan lagi, itu terjadi terus-menerus. Pengalaman tahun-tahun ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Semua ini sepertinya sudah lama terjadi, dan sepertinya itu hanya perubahan secara instan. Akan tetapi, semua perubahan ini terjadi dalam sekejap dan hilang dalam sekejap. Dia bahkan samar-samar melihat dirinya di kehidupan sebelumnya. Teriakan nyaring tiba-tiba muncul di lubuk pikirannya. Fa Hua menggigil dengan spontan, lalu dia bangun. Itu adalah suara Lange yang menyuruhnya bangun. Namun pada saat ini, sesosok telah menghalangi di depannya. Menyatukan tangannya, dia memblokir pukulan itu dengan tiba-tiba. Seluruh tubuh Lan Ge tampak sedikit terdistorsi. Setelah terkena pukulan itu, punggungnya sudah mengenai dada Fa Hua. Tubuh keduanya terhubung, membuat kekuatan elemen dan kekuatan spiritual menyatu. Namun, dalam persepsinya, pukulan itu sepertinya tidak mampu melawan dengan seluruh kekuatan dunia. Kedua tubuh itu terbang terbalik pada saat yang sama, dan pada posisi semula, hanya ada bola cahaya lavender yang perlahan menghilang di sana. Darah disemprotkan pada saat yang sama, darah Fa Hua menyembur ke leher Lan Ge, dan mereka berdua merasa seperti terbakar. Yang lebih menakutkan adalah banyak ilusi terus muncul di benaknya. Begitu kuat, bagaimana mungkin? Dewa bintang yang sama, tetapi mengapa pukulannya begitu kuat? Ratu Hongbao menjelaskan di benak mereka bahwa ini adalah keterampilan tempur yang menggabungkan semangat dan kekuatan dengan sempurna. Dia menyuruh Falan untuk berhati-hati,
iblis ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tingkat keterampilan tempur ini benar-benar luar biasa dan tidak mudah untuk dipahami. Ini kemungkinan besar adalah klan iblis dengan warisan dan bukan hanya generasi penerus warisan. Bukannya berterima kasih, Fahua malah marah kepada Lange. Menurutnya percuma jika Lange melindunginya, karena dia juga merasakan setengah dari luka yang diterima Lange. Lange membalasnya dengan berkata kenapa Fahua tiba-tiba berbicara begitu banyak omong kosong. Keduanya melompat, dan Raja Iblis Beidou telah tiba di depan mereka. Tangan kanan Raja Iblis mencengkeram udara, dan cahaya lavender muncul lagi. Lalu ilusi yang muncul di benak mereka sebelumnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mata Lan Ge berbinar, warnanya merah menyala, dan dalam kegelapan, dia diam-diam merasakan semua elemen api di dunia. Hukum pamungkas guntur adalah kehancuran dan hukum pamungkas api adalah membakar dan kehangatan. Perasaan hangat muncul di dada Fahua dan Lan Ge pada saat bersamaan. Ketika Fahua merasakan kehangatan, dia hanya merasa bahwa semua ilusi sebelumnya menjadi jelas. Namun, apakah Fayun menyelamatkannya, atau dia pergi untuk membantu anak-anak rumah harapan, atau dia dan Lan Ge berubah dari saling bertentangan di awal menjadi Lan Ge yang memblokir pukulan Raja Iblis Beidou untuknya, semuanya itu membawa kehangatan dari hati. Hati yang hangat membuatnya lebih kuat dan lebih berani. Semua ilusi tadi, saat ini tidak lagi menjadi beban untuk mengganggu mereka, melainkan menjadi bantuan dan sumber keberanian mereka. Pada saat ini, Fahua dan Lan Ge merasa bahwa mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bentuk formasi berubah, Fahua berdiri di depan Lan Ge, dan Lan Ge menekan tangannya ke punggung Fahua. Fahua memukul dengan pukulan sederhana dan bersahaja, lalu halaman ikon dewa menyala di belakangnya. Kekuatan spiritual yang murni menyembur keluar dengan ketegasan yang tak tergoyahkan, ditambah ada latar belakang yang hangat. Saat ini, emosi khusus juga muncul di hatinya. Emosi itu disebut cinta. Perasaan dan emosi, untukmu aku akan mencintai seluruh dunia, terkandung dalam pukulan ini. Fahua dan Lan Ge meluncur mundur puluhan meter sebelum mereka stabil kembali. Raja Iblis Beidou perlahan mendarat di tempat dengan sedikit keterkejutan di wajahnya yang semula tenang. Dia berkata ini menarik. Fahua dan Lange yang secara tidak sadar mengatakan hal yang menurutnya merujuk ke kaum pelangi pun merasa jijik dan kesal. Namun, pukulan barusan memberi mereka perasaan khusus yang tak terlihat. Mereka tampaknya telah menyentuh kekuatan dunia lain, kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Apa yang digunakan Raja Iblis Beidou adalah kombinasi lengkap antara emosi dan energi. Apa itu emosi adalah manifestasi dari jiwa, dan esensinya masih dalam tataran spiritual. Untuk pemilik sumber kekuatan di tingkat Raja Iblis Beidou, itu adalah kombinasi kesadaran abadi dengan apa yang telah dia pelajari. Pukulannya barusan disebut tinju 6 arah. Perubahan yang terkandung di dalamnya seringkali bisa membuat lawan menghilang dalam ingatan reinkarnasi kehidupan sebelumnya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Lan Ge dapat menggunakan hukum elemen kedua, dan itu adalah hukum yang mendekati aslinya. Keyakinan Tian Modan pada Raja Iblis Beidou secara alami tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang melawan Raja Iblis Beidou. Sebagai iblis, mereka paling tahu betapa menakutkannya Raja Iblis besar dengan restu warisan. Akan tetapi, dengan cara yang sama, pada saat itu Ratu Hongbao memutuskan untuk membiarkan Fahua dan Lan Ge melanjutkan taruhan, jadi bagaimana mungkin dia tidak yakin sama sekali. Hubungannya dengan kedua orang ini sudah terlalu dekat, dan dia tidak akan membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Dalam hal ini, Ratu Hongbao tetap memutuskan untuk membiarkan Fahua dan Lan Ge melakukan upaya ini, yang berarti dia juga yakin terhadap mereka. Apa sebenarnya sumber kepercayaan Ratu Hongbao? Sebagai pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan, dia sebenarnya hidup lebih lama dari Tian Modan dan Tian Mo Hao. Ditambah dia adalah kepala klan yang benar-benar bertahan selama ribuan tahun.
Walaupun, pada akhirnya mereka juga mengalami bencana. Oleh karena itu, dia jelas memiliki kekuatan pengamatan untuk melihat segalanya. Saat itu, dia telah memimpin klan semut penelan untuk memperebutkan kendali medan laut hijau kehidupan dengan klan Suhai. Justru karena pertarungan itulah dia kalah, sehingga dia hanya bisa memimpin klannya untuk bertahan hidup di dunia bawah tanah. Meski begitu, dia tidak berdamai dan mencoba segala cara, bahkan dengan mengorbankan sejumlah besar klan untuk menyempurnakan dirinya sendiri, sehingga bisa menerobos tingkat Dewa Surgawi Agung. Begitu dia diizinkan menjadi Dewa Surgawi Agung, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengendalikan medan laut hijau kehidupan. Saat itu, klan Suhai hanya bisa membiarkannya mendapatkan apapun yang dia inginkan. Meskipun Tian Modan dan Tian Mo Hao adalah yang terkuat di tingkat Dewa Bulan di antara 24 iblis surgawi, nyatanya status mereka tidak terlalu tinggi di domain iblis. Bisa dikatakan bahwa mereka jauh dari mampu memahami inti dari domain iblis. Akan tetapi, Ratu Hongbao berbeda. Pemahamannya tentang medan jelas merupakan yang terdalam di antara semua orang yang hadir. Oleh karena itu, dia mampu mengamati dengan jelas barusan. Ini adalah domain biru, dunia milik elemen. Medan elemen domain biru telah dimobilisasi, tidak peduli apakah manusia di domain biru dapat mengendalikannya atau tidak, setidaknya medan tersebut telah diaktifkan. Juga barusan, Fa Hua dan Lan Ge melakukan upaya yang berani untuk menghubungkan kembali medan, membuat medan iblis surgawi tidak mungkin dibagi dan ditekan. Manfaat terbesar yang mereka dapatkan adalah diakui oleh medan elemen. Saat ini, Fa Hua menjadi asisten Lan Ge, dan Lan Ge adalah orang yang benar-benar dikenali oleh medan elemen. Sebagai sumber energi suatu wilayah, medan tersebut cenderung mengenali orang yang berbeda, dan mungkin ada lebih dari satu. Akan tetapi, di kota Guntur, di mana elemen Guntur adalah intinya, hanya ada satu yang bisa dikenali oleh medan elemen. Dia adalah Lan Ge. Lan Ge telah menjadi pusat sebenarnya dari elemen Guntur di sini, yang merupakan kekuatan medan elemen dari seluruh benua. Meski prosesnya barusan singkat, nyatanya dalam proses itu, medan elemen yang tak terlihat telah mengajarkan banyak hal pada Lan Ge. Hal itu sama seperti saat Ratu Hongbao bersaing dengan klan Suhai untuk memperebutkan medan laut hijau kehidupan, meskipun pada akhirnya dia kalah. Namun sampai batas tertentu, dia juga telah diakui oleh medan laut hijau kehidupan. Ada banyak sesepuh dari klan Suhai, tapi dia adalah satu-satunya ahli teratas sebenarnya dari klan semut penelan. Pemahaman itulah yang memungkinkannya menemukan pintu menuju Dewa Surgawi Agung. Apa tingkat kultivasi Lan Ge sekarang? Ini hanya tingkat ke-9. Manusia tingkat ke-9 belum memasuki tingkat dewa tetapi telah dikenali oleh medan elemen. Apa artinya ini? Artinya, baik pemahamannya maupun peningkatannya di masa depan akan dipercepat. Lebih penting lagi, sebelum medan elemen di depannya menghilang, dia adalah pusat dan bahkan pengontrol medan elemen di sini. Oleh karena itu, tidak peduli hukum elemen mana yang ingin dia gunakan lagi, itu akan menjadi terlalu banyak dan terlalu mudah. Jika melewatkan hari ini, akan sulit untuk mencapai situasi seperti ini lagi, dan setidaknya hari ini mereka bisa melakukannya. Ini adalah dasar dari keputusan Ratu Hongbao. Jika tidak, dengan basis kultivasi asli Lan Ge, bagaimana dia bisa langsung menyadari salah satu hukum pamungkas milik elemen api, yaitu kehangatan. Mengenai hal ini, Ratu Hongbao tidak mengingatkan Fa Hua dan Lan Ge bahwa pemahaman mereka sendiri jauh lebih penting daripada pengingat. Selain itu, Ratu Hongbao tahu lebih banyak tentang Wu Xuangzu daripada mereka. Dia tahu betul seberapa kuat bintang kembar itu berada di bawah pengaruh Wu Xuangzu. Selama mereka tidak langsung dibunuh oleh lawan mereka, mereka akan memiliki peluang bagus dalam pertempuran ini di bawah peningkatan medan elemen yang tak terlihat. Senyum tipis muncul di wajah Ratu Hongbao, yang mana itu benar-benar kejadian yang langka. Xian Yun tiba-tiba mendekat dan bertanya sambil tersenyum lembut kepada Ratu Hongbao, siapa namanya dan apa hubungan dirinya dan Lange.
serta memuji Ratu Hongbao sangat cantik. Ratu Hongbao sangat cantik bahkan ketika dia menjadi gadis kecil. Untuk pertama kalinya, Xiang Yun merasa ada wanita yang lebih cantik dari dirinya, meski dia masih seorang gadis kecil. Ratu Hongbao menjawab namanya Hongbao. Xiang Yun menghela napas, dia menyayangkan karena Ratu Hongbao masih terlalu kecil. Ratu Hongbao tertegun sejenak lalu berkata apa salahnya jika dia kecil. Xiang Yun berkata sambil tersenyum. Jika Ratu Hongbao lebih tua, dia pasti akan mencoba mencari cara untuk menjadikannya menantu. Walaupun harus menculiknya. Ratu Hongbao mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan Lan Ge, yang bekerja sama dengan Fa Hua dan berkonsentrasi untuk melawan musuh, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya karena suatu alasan. Xiang Yun memperkenalkan dirinya, lalu mengajak Ratu Hongbao untuk ke rumahnya, dia akan mentraktir sesuatu yang enak. Sudut mulut Ratu Hongbao berkedut, dia benar-benar ingin meledak, tetapi dia tidak tahu mengapa, melihat senyum lembut Xiang Yun membuatnya tidak bisa untuk bertindak kasar. Dia telah hidup selama ribuan tahun, dan orang tua serta penatuannya semuanya meninggal dalam bencana itu. Sekalipun tidak ada keturunan, di dunia semut penelan, hidup hanya berputar pada yang lemah memakan yang kuat, terus kultivasi dan menjadi lebih kuat, berkuasa lalu mengendalikan, jadi tidak pernah ada kehangatan seperti itu. Perasaan yang dimunculkan Fa Hua dan Lan Ge di hati mereka sebelumnya, aku rela mencintai seluruh dunia untukmu, ternyata juga menulari dia. Pada saat ini, dia merasakan napas hangat dari Xiang Yun lagi. Kepalan tangan Ratu Ruby perlahan-lahan mengendur. Meskipun dia masih sedikit memberi ekspresi dingin, dia tidak menolak kehangatan ini sama sekali. Xiang Yun tidak tahu makhluk seperti apa yang dia ajak bicara. Meskipun Ratu Hongbao tampak sangat kuat, di matanya, dia adalah gadis kecil yang lucu. Dia hanya tidak tahu bagaimana dia bisa diculik oleh putranya dan Fa Hua. Penatua Agung memperhatikan mereka berkomunikasi dari belakang, dan sudut mulutnya berkedut. Dia tahu apa yang Fa Hua dan Lan Ge temui di Laut Hijau Kehidupan, dan dia juga tahu keberadaan Ratu Hongbao. Meskipun orang di depannya terlihat sangat berbeda dari apa yang dijelaskan Lan Ge dan Fa Hua, tetapi apakah keberadaan tingkat Dewa Bulan seperti dia begitu lucu? Fa Hua dan Lan Ge dikirim kembali. Akan tetapi, kehangatan yang sama tetap ada di hati mereka, mengubah semua serangan menjadi dorongan. Di bawah pengaruh pukulan ini, Beidou bahkan mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, dia mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana lawannya bisa mengubah pengaruh kesadaran spiritual tinju enam arahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Bagaimana tinju enam arahnya bisa rusak? Perlahan menarik napas dalam-dalam, Beidou mengangkat tangan kanannya. Di kepalnya telapak tangan di udara, seolah dia tengah menekan bola di bawah telapak tangannya, lalu mengangkat tangan kirinya, yang sedikit lebih rendah di sisi lain tubuhnya. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit. Itu hanya gerakan sederhana, tapi membuatnya tampak terintegrasi sempurna dengan semua yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, Fa Hua dan Lan Ge dapat dengan jelas melihat keberadaan tubuhnya, tetapi mereka sepertinya tidak dapat merasakan bahwa dia benar-benar ada di dalam tubuhnya. Dunia ini seakan hilang. Langit dan manusia adalah satu. Pengingat Ratu Hongbao muncul di hati mereka pada waktunya. Di saat berikutnya, di belakang Raja Iblis Beidou, titik-titik cahaya bintang mulai menyala. Ya, bahkan dalam kasus medan elemen masih ada di atas kepala, masih ada bintang yang bersinar. Ada total 8 bintang, 7 diantaranya berbentuk sendok, dan 1 bintang yang sangat terang tergantung di atas kepala Raja Iblis Beidou. Ini adalah bentuk iblis milik Raja Iblis Beidou. Atau tidak bisa lagi disebut bentuk iblis, itu harusnya menjadi bentuk Raja Iblis. Seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan. Cahaya ungu lembut menyebar, tetapi tubuhnya menjadi seputih batu giok, bahkan kepalanya pun berubah warna. Dia berkata giok alam Beidou. Aura yang sangat menakutkan meletus darinya dalam sekejap. Pada saat itu juga,
Seluruh tubuhnya tampak sedikit membengkak. Cahaya putih yang kuat meledak dilapisi lingkaran cahaya keunguan dan 8 bintang di belakangnya mekar pada saat yang sama, lalu semuanya berkumpul menjadi seberkas cahaya besar yang turun dari langit, bergerak langsung menuju ke Fa Hua dan Lan Ge. Fa Hua dan Lan Ge hanya punya waktu untuk mendengar kata Dewa Bulan di dalam hati mereka, dan pandangan mereka benar-benar terhalang oleh cahaya yang menakutkan itu. Ini adalah serangan di level Dewa Bulan. Itu telah melampaui keberadaan tingkat Dewa Bintang. Menggunakan level Dewa Bintang untuk menampilkan basis kultivasi Dewa Bulan, sebenarnya kekuatan macam apa ini? Saat ini, apa yang Fa Hua dan Lan Ge hadapi sangat menarik. Ketika 8 bintang bersinar terang, ada banyak pemikiran yang muncul dalam benak mereka pada saat yang bersamaan. Kembali ke ruang Wushuangsu, atau gunakan pembalikan cermin. Namun, dalam kegelapan, sepertinya ada suara di hati mereka yang mengatakan bahwa ini tidak berguna. Di depan seberkas cahaya besar yang menakutkan ini, sepertinya semuanya telah menjadi ilusi. Menghadapi seberkas cahaya yang tak terhindarkan jatuh dari langit, Fa Hua dan Lan Ge berdiri berdampingan. Saat ini, tidak ada emosi di mata mereka, hanya ada kekosongan. Meskipun Raja Iblis Beidou tetap menutup matanya, tetapi semua yang terjadi di sini hari ini sebenarnya ada dalam pandangannya. Dia juga dapat melihat bahwa bagian terkuat dari Fa Hua dan Lan Ge sebenarnya adalah ketangguhan. Ketangguhan semacam ini diberkahi oleh Wushuangsu. Jika ingin mengatasi ketangguhan ini, maka dia harus membunuh mereka dengan satu pukulan. Jangan biarkan mereka memiliki sedikit waktu untuk meningkat dan belajar. Jangan beri mereka ruang sedikit pun. Oleh karena itulah dia menggunakan bentuk iblisnya sendiri, lalu setelah tinju 6 arahnya dipatahkan, dia menggunakan serangan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Sebuah lingkaran cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuh Fa Hua dan Lan Ge. Itu tidak terlalu kuat, bahkan itu hanya mengelilingi tubuh mereka sejauh 1 kaki. Lingkaran cahaya keemasan yang lembut itu memberi orang-orang perasaan yang luar biasa, seolah-olah mereka tidak ada lagi di dunia ini. Cahaya di dahi mereka juga menjadi semakin terang. Itu adalah rune milik Wushuangsu. Hanya saja pada saat ini, rune yang semula hanya berbentuk manusia itu seakan telah berubah menjadi 2 orang berbentuk 3 dimensi, dan mereka berpelukan erat. Tubuh Fa Hua dan Lan Ge, yang dalam proses perubahan rune tadi, membuka tangan mereka tanpa bisa dikendalikan, terlebih mereka kini saling berpelukan dengan sangat erat. Walaupun pada saat itu keduanya benar-benar merasa jijik, tetapi masalahnya adalah mereka tidak bisa mengendalikannya. Keduanya berteriak dalam hati hampir bersamaan bahwa mutiara ini penipu. Cahaya keemasan berubah menjadi bola dan dengan kuat menjaga mereka. Kemudian seberkas cahaya besar menelan mereka sepenuhnya di saat berikutnya. Xiang Yun yang khawatir segera hendak keluar tapi dihalangi oleh Ratu Hongbao. Ratu Hongbao berkata bahwa mereka berdua akan baik-baik saja dan menyuruhnya jangan pergi mendekat. Xiang Yun sekali lagi memastikannya dengan bertanya balik. Wajah kecil cantik Ratu Hongbao menunjukkan ekspresi agak aneh, tetapi dia mengangguk dan berkata mereka akan baik-baik saja. Kerutan di dahi Raja Iblis Beidou tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan auranya juga mulai surut. Bahkan cahaya dari 8 bintang di belakangnya mulai meredup. Lagi pula, dia masih di tingkat ke-10. Meskipun dia memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya dan dapat menampilkan kekuatan tempur tingkat ke-11, itu tidak dapat bertahan lama. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lawannya ternyata sangat sulit untuk dimusnahkan. Cahaya putih berangsur-angsur memudar, dan tanah di bawahnya tidak sedikit pun rusak. Ini bukan karena kekuatan giok alam Beidou tidak kuat, tetapi karena Raja Iblis Beidou telah mencapai titik di mana kontrol energinya begitu luar biasa, sehingga tidak ada pemborosan. Saat cahaya putih menghilang, lingkaran cahaya emas di Fa Hua dan Lan Ge juga menghilang yang kemudian menampilkan sosok keduanya. Ekspresi keduanya bahkan sedikit linglung, karena bahkan mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Namun,
Yang mengejutkan mereka adalah barusan mereka tidak hanya menahan semua serangan. Terlebih lagi, di bawah pancaran cahaya keemasan yang aneh itu, penyakit mereka menghilang, dan semua konsumsi mereka telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya saat ini. Wushuangsu benar, tubuh emas Wushuang. Ketika hati kalian benar-benar terhubung, makna tertinggi dari Wushuangsu akan terungkap. Ini adalah Wushuangsu yang asli. Suara agung terdengar dari lubuk hati mereka, tetapi kenapa ketika mereka mendengarkan suara ini, keduanya merasa sangat kuat tanpa alasan. Keduanya meraung satu sama lain hampir bersamaan dan menyerang. Lepaskan pada saat yang sama, lalu dorong satu sama lain. Lingkaran emas di tubuh mereka menghilang, tetapi pada saat ini, mereka telah kembali ke diri mereka yang sempurna. Pada saat itu juga, Raja Iblis Beidou perlahan membuka matanya. 10 tahun berlatih Chang Feng, awalnya aku ingin menggunakannya lebih lama, tetapi aku tidak pernah menyangka itu akan berakhir karena manusia. Kalian patut bangga, Raja Iblis. Beidou berkata dengan enteng. Raja Iblis Beidou berkata para manusia harus bangga. Karena Chang Feng yang dia latih selama 10 tahun akan digunakan untuk melawan mereka. Padahal dia berencana untuk menahan tidak menggunakannya lebih lama lagi. Chang Feng adalah nama dari jurus yang Raja Iblis keluarkan saat memunculkan bentuk iblisnya. Matanya semu lavender, seperti warna pola sihir di kepalanya. Di saat dia membuka matanya, pola sihir yang awalnya hanya sebagian kecil dari kepala botak itu meledak dengan cepat, menutupi seluruh kepala dan lehernya dalam sekejap. Bukan puncak tingkat ke-10 pun masih merupakan bagian dari tingkat ke-10, rasa bahaya yang didatangkan tidak heran menjadi sangat menakutkan. Membatalkan keadaan Chang Feng secara alami bukan untuk Fa Hua dan Lan Ge, tetapi untuk Wushuangsu. Lange menyerahkan serangan Raja Iblis ini untuk ditangani Lange. Setelah dia selesai berbicara, dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi awan putih yang langsung menyatu dengan Lan Ge. Fase Wushuang Lan Ge. Jubah putih, pakaian putih, lingkaran cahaya emas samar, dan 9 halaman suci keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya. Lan Ge tiba-tiba merasakan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lange menatap Raja Iblis dan berkata seharusnya Raja Iblis kepala botak berpola panjang merasa bangga. Raja Iblis Beidou mendengus dingin, dan perlahan menghempaskan tangan kanannya ke arah Lan Ge. Seketika itu udara berputar, dan energi lavender mengerumuni seperti air pasang, berubah menjadi berbagai bentuk monster di udara, lalu mengalir dengan liar. Pada saat yang sama, Beidou yang belakangnya tadi meredup, kini bersinar lagi, terutama yang di atas kepalanya bersinar cahaya lavender. Apa yang baik Fa Hua maupun Lan Ge tidak tahu adalah bahwa Raja Iblis Beidou hanya beberapa tahun lagi untuk menerobos ke tingkat Dewa Bulan. Begitu dia menerobos ke Dewa Bulan, dia bisa mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan aslinya dan kembali ke puncak Dewa Bulan dalam satu langkah. Adapun apakah dia bisa menerobos ke ranah Dewa Surgawi Agung di masa depan, itu tergantung pada keberuntungan dan waktu. Jubah di punggung Lan Ge secara otomatis terangkat walau tanpa angin, dan perlahan terangkat ke belakang. Dia juga mengangkat tangan kanannya, dan dengan sengaja mempertahankan gerakan yang sama dengan Raja Iblis Beidou. Sebuah lingkaran cahaya berwarna biru menyebar dari tubuhnya yang sebagai pusatnya, dan di langit, warna biru di inti medan elemen tiba-tiba menjadi sedikit lebih gelap. Di area ini, terutama dalam lingkup lapangan pelatihan, semua elemen lainnya hilang sama sekali. Bahkan kekuatan sihir menakutkan yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Beidou sedikit meredup dan menyisakan satu elemen saja. Bola cahaya biru muda melayang keluar dari lingkaran cahaya biru. Setiap bola cahaya hanya seukuran kelengkeng, tetapi mereka justru mampu menemukan monster-monster ungu itu. Tidak ada raungan keras atau cahaya yang menyilaukan. Saat bola cahaya dan monster saling bersentuhan, monster itu menghilang dengan cara yang aneh. Ya, ini adalah pemusnahan. Pemusnahan yang termasuk dalam hukum kehancuran.
Apa yang Fahua dan Lan Ge pulihkan bukan hanya kondisi fisik mereka, tetapi seluruh tubuh mereka. Juga dengan proses penggabungan sebelumnya dengan medan elemen, sekarang di bawah gema medan, ditambah dengan peningkatan fase Wushuang, Lan Ge akhirnya bisa mengendalikan kekuatan Dewa Petir Penghancur. Guntur dan monster itu bertabrakan dan menghilang di udara. Setidaknya di permukaan, Lan Ge tidak dirugikan sedikit pun. Di langit, medan elemen perlahan berputar, mengancam semua iblis surgawi yang tak terlihat. Intinya, Lan Ge saat ini adalah inti dari keseluruhan medan. Ekspresi Tianmo Dan dan Tianmo Hao akhirnya mulai berubah. Lawan tingkat ke-10 tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah medan elemen telah menjadi sumber pendukungnya. Dalam situasi ini, konsumsi Lan Ge sangat kecil, tetapi serangan yang dipicunya sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jika Lan Ge fase Wushuang saat ini berada pada level Dewa Bulan, ditambah dengan restu dari medan elemen, tidak ada iblis yang dapat pergi. Raja Iblis Beidou maju selangkah lagi. Semua monster menghilang, semua cahaya membeku lagi, dan langit tiba-tiba berubah menjadi merah terang, dan dalam cahaya merah itu, ada tekstur khusus. Dewa Petir Penghancur yang dikeluarkan oleh Lan Ge tiba-tiba membeku di udara, tidak dapat terus terbang, dan bahkan tidak dapat meledak. Raja Iblis Beidou melangkah maju, dan dia sudah berada di depan Lan Ge. Tangannya bergerak seperti kupu-kupu mengepakkan sayapnya, lalu berubah menjadi ratusan telapak tangan dan menamparnya dari segala arah. Beidou juga merasakan betapa buruknya dia bertarung di medan elemen, dan jika dia terus menghabiskan energinya seperti ini, dia akan menjadi yang paling dirugikan. Lan Ge menyeringai. Halaman kedua dan ke-8 dari 9 halaman suci emas di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyala. Perisai padat muncul satu demi satu, melindungi tubuhnya dengan erat. Penciptaan dan perisai kebijaksanaan. Lebih penting lagi, saat ini, semuanya telah ditingkatkan ke level penuh. Ya, tubuh emas Wushuang memulihkan hubungan antara Fahua dan kitab suci kebijaksanaan. Lingkaran cahaya keemasan menyebar, memenjarakan langit dan bumi. Pada saat ini, memenjarakan langit dan bumi yang dilepaskan oleh kitab suci kebijaksanaan hampir sepenuhnya menghentikan dunia di sisi ini. Pedang rubi di tangan Lan Ge menutup bersama, berubah menjadi satu pegangan, dan perlahan terangkat. Raja Iblis Beidou mengerutkan kening. Akibat memenjarakan langit dan bumi, dia tidak bisa membebaskan diri bahkan untuk sementara waktu. Raja Iblis berteriak hancurkan. Di antara 8 bintang di belakangnya, satu meledak. Energi menakutkan yang tak tertandingi langsung mengangkatnya ke puncak. Menyesuaikan tubuhnya, berkas cahaya besar berubah menjadi sinar berbentuk manusia, bergegas menuju Lan Ge pada jarak yang begitu dekat. Namun, sinar ungu tebal pecah di halaman suci ke-6. Sinar besar hampir seketika terbang ke arah tubuh Lan Ge. Di halaman suci ketiga, pedang kebijaksanaan muncul, yang kemudian berubah menjadi cahaya dan bayangan, lalu menyatu dengan pedang rubi. Nyala api merah yang redup sepertinya membawa Lan Ge kembali ke saat Ratu Hongbao membakar tubuh abadinya untuk dia dan Fahua. Lange berkata bahwa Raja Iblis juga harus menerima serangannya yang diberi nama penuh cinta. Itu adalah kombinasi dari dua pedang yaitu pedang kebijaksanaan dan pedang rubi. Setelah berkata hancurkan, bintang lain meledak, dan telapak tangan Raja Iblis Beidou menyatu. Dengan diikuti suara, bang, dia menjepit pedang rubi di antara telapak tangannya dengan tiba-tiba. Namun, telapak tangannya malah terbakar akibat tangkisan, itu adalah kekuatan penuh cinta. Tidak ada yang terbakar, tetapi yang tampak terbakar adalah tubuhnya, itu adalah kecintaannya pada kekuatan. Raja Iblis Beidou akhirnya menjerit. Bintang paling terang di atas kepalanya tiba-tiba bersinar terang. Tubuhnya mulai menjadi tidak nyata, dan di belakangnya, selusin sosok muncul lapis demi lapis, yang merupakan sosok Raja Iblis Beidou dari semua generasi. Dalam lapis demi lapis, tubuhnya juga terbelah dalam sekejap, berubah menjadi cahaya. Dengan pembakaran penuh cinta pada kesadarannya,
dia tiba-tiba diserap oleh cahaya bintang paling terang di langit. Itu adalah ledakan bintang. Lan Ge merasakan matanya menjadi gelap, dan kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba datang dari medan elemen di langit. Dengan paksa menarik aurora yang meledak di atas kepalanya. Meski begitu, tubuh Lan Ge fase Wushuang pun ikut hilang. Perisai kebijaksanaan yang menjaga di sekitar tubuhnya pun hancur satu demi satu. Ini adalah kekuatan mengerikan dari level Dewa Bulan. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Lan Ge. Sementara tubuh Lan Ge akan berbalik, Fa Hua telah keluar dari tubuhnya. Fa Hua membuka mulutnya, dan seteguk darah menyembur ke wajah Lan Ge. Ketika keduanya mendarat lagi, mereka sudah lama kehilangan ketampanannya, dan keduanya kini telah berubah menjadi seperti labu gulung. Aurora jatuh di sisi lain dan berubah menjadi Raja Iblis Beidou lagi. Akan tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya perlahan menjadi ilusi. Hanya ada 5 gugusan bintang yang menjulang dan redup sebagai latar belakangnya. Dia menggeram dan berkata pergi, menutup matanya, dan 5 kelompok cahaya bintang di belakangnya tiba-tiba bergabung menjadi satu kelompok, menghisap tubuhnya ke dalamnya, mengubahnya menjadi cahaya dan jatuh ke tangan Tian Modan. Tian Modan memandang Fa Hua dan Lan Ge yang sedikit lelah di kejauhan dengan ekspresi serius dan matanya yang sedikit menyipit. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba medan iblis surgawi yang menjaga tubuh mereka bergetar sedikit. Medan iblis surgawi yang awalnya berwarna ungu gelap tiba-tiba berubah menjadi ungu keemasan yang aneh. Saat warna ungu keemasan itu muncul, tampaknya seluruh domain biru sedikit bergetar. Tian Modan, yang memiliki wajah bermartabat sebelumnya, menjadi tertegun sejenak, kemudian perasaan gembira yang tak terlukiskan muncul di wajahnya dan berkata bahwa leluhur iblis telah terbangun. Tidak hanya dia saja, tapi semua iblis surgawi menunjukkan perasaan sangat gembira. Baru saat itulah Tian Modan menoleh ke Fa Hua, Lan Ge, dan sekelompok manusia. Dia berkata bahwa tidak sia-sia dia datang ke domain biru kali ini. Kecepatan dan bakat pertumbuhan para manusia telah melebihi perkiraan mereka. Dia menyayangkan manusia membiarkan para iblis melihat semuanya. Dia bahkan sedikit bersyukur bahwa perjanjiannya hanya 10 tahun, bukan 100 tahun, karena setelah 100 tahun, mungkin manusia benar-benar dapat berkembang hingga keluarganya dapat menganggapnya sebagai masalah serius. Ketika saatnya tiba, para iblis akan melihat bagaimana manusia bisa berkembang. 10 tahun kemudian, mereka akan kembali. Dia pasti akan menyarankan ras iblis untuk kembali secepat mungkin dan menemukan Fa Hua dan Lange. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kemudian medan iblis surgawi yang telah berubah menjadi ungu keemasan tersapu, yang juga menyapu 8 iblis surgawi di sana. Pada saat berikutnya, cahaya ungu keemasan telah membubung ke langit dan terbang lurus ke atas. Mereka tidak ada niat untuk menghindari medan elemen sama sekali. Ketika itu melesat di depan medan elemen, tiba-tiba seluruh medan elemen bergetar hebat, dan sebuah lubang tiba-tiba terbentuk, membuat cahaya ungu keemasan tadi menghilang dalam sekejap mata. Namun, lubang yang tadi ditusuk itu tidak tertutup kembali. Dari awal hingga akhir, semua orang di domain biru hanya menyaksikan semua ini dalam diam. Seharusnya menjadi berkah bahwa 8 iblis surgawi telah pergi, tetapi untuk beberapa alasan, masing-masing dari mereka merasa berat di hati mereka. 8 iblis surgawi sudah sangat kuat di mata mereka, tetapi dari kata-kata terakhir dari Tian Modan, mereka sudah dapat merasakan bahwa mungkin untuk iblis-iblis tadi hanyalah potongan puncak gunung es dari seluruh domain iblis. 10 tahun, bisakah 10 tahun benar-benar membuat manusia cukup kuat untuk melawan iblis? Penatua Agung berjalan perlahan, dan berkata kepada Lan Xiang, menyuruhnya untuk menarik medan elemen karena para iblis sudah pergi. Namun, mereka segera menemukan bahwa mereka tidak dapat mengambil medan, karena itu tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Kemudian, Lan Ge menjadi orang yang menyebabkan medan tersebut bubar dan menjadi laut elemen lagi. Langit menjadi cerah kembali, menampakkan langit biru dan awan putihnya.
Kota Guntur tidak lagi berkabut dan semuanya tampak kembali normal. Bagi orang-orang Kota Guntur, ini mungkin hanya fenomena langit khusus untuk jangka waktu tertentu. Mereka akan penasaran, tetapi mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Akan tetapi, bagi orang-orang yang benar-benar mengalami hal-hal seperti tadi, ada sebuah batu di hati mereka yang cukup untuk menggulingkan seluruh umat manusia. Lange berkata apakah dia dan Fahua telah melakukan sesuatu yang salah. Setelah mengambil kembali medan elemen, Lange jelas merasa bahwa kekuatannya juga melemah, dan perasaan mengendalikan elemen sebelumnya juga menghilang. Dia bisa yakin bahwa saat ini dia tidak bisa lagi menggunakan dewa petir penghancur. Lan Xiang menggelengkan kepalanya, dia menjawab mereka tidak melakukan hal yang salah. Mereka seharusnya tidak pernah berharap bahwa iblis akan membiarkan manusia. 7 mutiara dewa adalah kesempatan bagi manusia. Itu diserahkan oleh 7 leluhur suci untuk memberi peluang yang bisa Fahua dan Lange ciptakan. Jika mereka bisa berkembang dalam 10 tahun, dia percaya bahwa setelah 10 tahun, mereka akan dapat melindungi umat manusia. Terlebih lagi, di hadapan domain iblis, mereka tidak pernah bertarung sendiri. Hati Lange bergerak sedikit, dan dia samar-samar mengerti maksud ayahnya. Ya, bahkan setelah 10 tahun, manusia mungkin tidak hanya memenuhi syarat untuk berdiri di depan iblis, tetapi bahkan monster pun bisa. Monster dan roh yang kuat tidak akan pernah duduk dan menonton ras iblis menyerang manusia. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan domain iblis. Kali ini hanya 8 iblis surgawi. Saat pasukan iblis tiba, yang pertama menyambut mereka adalah pasukan monster dan roh dari domain monster. Domain monster tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh manusia, dan domain iblis jelas tidak akan mengambil inisiatif untuk memberi tahu mereka. 10 tahun ke depan pasti sangat penting bagi umat manusia. Seberapa jauh mereka bisa tumbuh dalam 10 tahun? Tiba-tiba terdengar suara dingin, tegas, dan kuat berkata bahwa 10 tahun, manusia mungkin tidak bisa mengalahkan domain iblis. Tetapi mungkin cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Pupil Ratu Hombao tiba-tiba menyusut, dan dia tanpa sadar mengambil langkah maju. Sedikit kegelapan menyebar dengan tenang, muncul dari udara tipis dan perlahan membesar, tetapi itu tidak membuat orang merasa tiba-tiba menjadi awas. Seolah-olah dia memang harus muncul di sini. Semuanya terasa begitu alami. Setelah kegelapan, itu diikuti oleh sekelompok api lembut, yang mana juga semakin membesar di belakangnya. Bersahaja, damai, dengan wajah tampan, jubah hitam, dan rambut panjang selembut giok tergerai di belakangnya. Bukankah itu adalah putra kegelapan yang dinantikan oleh Lange, Beiyue Sangchen? Lange berseru kaget memanggil namanya. Beiyue Sangchen membungkuk kepada Lan Xiang dan Penatua Agung dan memberi salam. Kemudian dia menoleh ke Lange, dia tersenyum dan berkata bahwa Fahua dan Lange tidak mengecewakan mereka. Tingkat pertumbuhan Falan telah melampaui penilaian mereka. Saat berbicara, dia membuka tangannya ke Lange. Lange bergegas maju dan memeluknya dengan erat. Beiyue Sangchen tersenyum dan berkata bahwa dia telah mengawasi Falan sepanjang waktu. Pertempuran dengan 8 iblis surgawi memiliki arti penting yang luar biasa bagi pertumbuhan Falan. Meskipun iblis telah menjadi waspada, apa yang mereka lihat hanya Falan. Dia tidak bisa keluar saat Falan bertarung. Dia tidak bisa membiarkan para iblis tahu lebih banyak. Ratu Hombao berkata bahwa dia bahkan tidak menyadari keberadaannya dan bertanya bagaimana Beiyue Sangchen melakukannya. Beiyue Sangchen tersenyum sedikit, lalu berkata bahwa mutiara yang dia miliki adalah Yuming. Dan Huo Liji adalah menjaganya. Yuming berarti, seperti hantu, kalau diartikan masing-masing berarti kegelapan yang tersembunyi. Ya, saat dia muncul, Huo Liji muncul bersamanya tepat berada di belakangnya. Dibandingkan dengan ketika Fahua dan Lange bertemu terakhir kali, Huo Liji tampaknya telah tumbuh sedikit sekarang, dan tingginya sudah mendekati Beiyue Sangchen, yang mana dia saja sudah sangat tinggi.
Dengan rambut panjang berwarna merah keemasan yang tergantung di belakangnya, itu memberi kesan kelembutan padanya. Setelah tahu Beiyue Sangchen adalah pemilik mutiara Yuming, di saat yang sama, dia juga segera mengerti mengapa Beiyue Sangchen mengatakan bahwa iblis tidak boleh tahu lebih banyak. Sedikit mengangguk, Beiyue Sangchen berkata bahwa kedepannya masih akan ada pemilik mutiara beserta penjaganya yang lain. Hanya manusia yang bisa menjadi pemiliknya. Ini adalah kekayaan paling berharga yang ditinggalkan oleh leluhur manusia. Masa depan manusia pasti tidak seperti sekarang. Lalu dia berterima kasih kepada Fahua dan Lange karena telah membuat perjanjian 10 tahun kepada iblis surgawi. Mungkin, 10 tahun ini adalah 10 tahun emas yang paling berharga bagi manusia. Fahua dan Lange saling memandang, lalu Fahua bertanya berapa banyak dari 7 mutiara dewa yang telah lahir sekarang. Juga, apa maksud dari leluhur iblis yang disebutkan Tian Modan tadi? Beiyue Sangchen berkata menurut yang dia tahu setidaknya 5 dari 7 mutiara dewa telah lahir. Termasuk yang pernah Falan lihat sebelumnya, Lu Yuan, yang bertanggung jawab atas mutiara Changqiong. Dia percaya bahwa 2 yang tersisa akan lahir dalam waktu dekat. Bagi umat manusia, inilah saatnya untuk melawan kegelapan. Kegelapan ini mengacu pada zaman mereka saat ini. 5 mutiara. Lange mengerutkan kening dan berkata kenapa iblis hanya mendatangi dia dan Fahua. Mereka sepertinya hanya tahu tentang Wu Shuangzu, tetapi mereka tidak tahu keberadaan 7 mutiara dewa lainnya. Beiyue Sangchen tersenyum dan berkata itu disebabkan karena keunikan mereka, aura dari Wu Shuangzu adalah yang paling sulit untuk ditutupi. Namun, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Dia akan mengajari mereka cara menutupinya. Di masa depan, para iblis tidak akan bisa lagi merasakan keberadaan Wu Shuangzu. Mereka berdua bisa tumbuh lebih cepat di bawah tekanan para iblis. Penatua Agung mengangguk dan berkata bahwa Beiyue Sangchen yang sejak awal mengusulkan untuk menguji Falan. Tekanan akan membuat orang tumbuh lebih cepat, ditambah mereka dipilih oleh Wu Shuangzu, yang mana merupakan pilihan para leluhur. Lange menatap Beiyue Sangchen dengan heran, apakah dia yang menyebabkan semua ini? Beiyue Sangchen tiba-tiba berkata dengan serius bahwa dia datang kepada Falan untuk membawa mereka ke domain hukum. Salah satu rekan mereka dalam masalah besar dan mereka membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Dia mengucapkan kata-kata yang sangat serius, tetapi tidak tahu mengapa, Lange merasa bahwa dia tengah mengubah topik pembicaraan. Fahua bertanya apakah Panglima Besar juga salah satu pemilik dari 7 mutiara dewa. Mendengar dia mengucapkan 2 kata, Panglima Besar, mata Beiyue Sangchen menjadi lebih hormat, tapi dia kemudian menggelengkan kepalanya, dan berkata bukan. Dia berbeda dari mereka semua. Tapi penampilannya mungkin benar-benar merupakan anugerah dewa bagi manusia. Dia menghampiri Falan juga atas perintahnya. Mereka semua harus berangkat secepat mungkin dan kembali ke domain hukum. Lange pun berpamitan dengan orang tuanya. Fahua berkata kepada Beiyue Sangchen bahwa dia belum mengatakan apa-apa tentang leluhur iblis. Wajah Beiyue Sangchen sedikit menjadi serius. Dia berkata dia tidak tahu apa itu leluhur iblis, tapi dia pikir itu harusnya menjadi pengendali iblis yang sebenarnya. Seperti yang mereka semua ketahui sejauh ini, iblis memiliki 24 iblis surgawi dan 12 raja iblis, tetapi menilai dari situasi hari ini, mereka seharusnya bukan iblis terkuat. Terlelapnya leluhur iblis seharusnya terkait dengan bencana besar. Ketika urusan di domain hukum selesai, mereka dapat pergi ke domain orc. Hanya klan orc yang datang bersama dengan klan iblis lah yang paling mengenal mereka. Leluhur iblis pasti merupakan keberadaan yang luar biasa, sehingga bisa membuat 8 iblis surgawi sangat gembira. Beiyue Sangchen sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba berkata bahwa warna ungu keemasan ketika mereka pergi tampak agak aneh. Dia pernah mendengar Panglima Besar menyebutkan suatu tempat. Di tanah keajaiban planet Falan, di 7 lautan dan 6 domain, ada salah satu tempat paling misterius yang disebut Laut Ungu Dalam.
Mereka semua pernah mendengar tentang tempat ini, tetapi dalam sejarah, bahkan di masa kejayaan monster dan roh saat zaman es, hanya ada sedikit catatan sejarah yang ditinggalkan tentang mereka. Dia hanya tahu bahwa ada ras yang tinggal di Laut Ungu Dalam, yang disebut ras Zijin. Dia tidak tahu apakah ada hubungan antara ras Zijin dengan warna ungu keemasan itu. Mungkinkah warna ungu keemasan itu pertanda munculnya mutiara dari Laut Ungu Dalam? Tapi Beiyue Sangchen aja gak ngerasain apa-apa, kemungkinan bukan. Ratu Hongbao tiba-tiba berkata itu tidak mungkin. Dia telah mendengar tentang klan Zijin. Itu adalah ras yang misterius dan kuat. Legenda yang dia dengar adalah bahwa tujuan akhir para dewa besar adalah Laut Ungu Dalam, dan lebih banyak catatan mungkin hanya bisa ditemukan di domain monster. Beiyue Sangchen mengangguk kepada Ratu Hongbao bahwa mereka masih harus tahu lebih banyak. Laut Ungu Dalam adalah salah satu keberadaan tertua di 7 lautan dan 6 domain, bahkan lebih tua dari domain monster. Ketika muncul Laut Biru tanpa ujung, bahkan sudah ada Laut Ungu Dalam. Dia menyuruh Falan untuk tidak perlu istirahat, mereka akan berangkat secepat mungkin. Ada kepentingan mendesak di domain hukum. Lan Ge hendak setuju, tetapi Ratu Hongbao berkata untuk menunggu sebentar, ada yang perlu dia bicarakan dengan Falan. Mereka tidak akan terlambat. Beiyue Sangchen pun menyetujuinya. Lan Xiang lalu menyuruh sekelompok praktisi domain biru untuk kembali ke kota Guntur. Dia mengandalkan Beiyue Sangchen dan anaknya. Beiyue Sangchen membungkuk dan memberi hormat. Dia berkata agar Lan Xiang tidak perlu khawatir. Mereka akan bekerja keras untuk domain biru dan untuk seluruh umat manusia. Mereka juga akan mengirimkan berita kapan saja. Lan Xiang berjalan menuju Lan Ge. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk putranya, kemudian dia berbalik dan terbang bersama praktisi domain biru lainnya. Perpisahan selalu menjadi momen yang menyakitkan, meski orang itu sekuat Lan Xiang. Akan tetapi, dia adalah seorang raja. Demi domain biru dan masa depan umat manusia, dia tidak bisa lebih bernostalgia. Xiang Yun tetap tinggal, dia hanya melihat ke arah Lan Ge, lalu berkata dengan lembut, bahwa dia akan mengirim Lange pergi sampai mereka meninggalkan domain biru. Itu hanya kalimat yang begitu sederhana, tapi itu membuat mata Lan Ge memerah seketika. Xiang Yun menepuk kepala putranya. Dia menyuruh anaknya untuk menyelesaikan pembicaraan dengan Ah Bao. Fahua dan Lange tertegun dengan nama panggilan Xiang Yun kepada Ratu Hongbao. Apakah itu panggilan untuknya? Ratu Hongbao menatap kosong pada Xiang Yun. Akan tetapi, yang mengejutkan, dia tidak membantah. Mungkin karena mata Xiang Yun terlalu lembut dan mungkin begitulah tatapan mata ibunya dulu. Ratu Hongbao melambaikan tangannya dan berkata tidak ada orang luar di sini, jadi dia akan berbicara di sini. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Fahua dan Lan Ge. Dia berkata pasti bertanya-tanya mengapa dia kembali hidup-hidup, mengapa dia tidak membunuh Falan saat itu, dan bahkan menyelamatkan dan membantu meningkatkan kultivasi mereka. Lan Ge dan Fahua tertarik dengan kata-katanya. Sebab seperti yang dia katakan, pertanyaan-pertanyaan ini selalu ada di hati mereka. Ratu Hongbao berkata bahwa Falan harus berterima kasih kepada leluhur mereka, atau terima kasih atas Wu Shuangzu. Jika tidak ada Wu Shuangzu, mereka pasti sudah lama mati di tangannya. Dengan ekspresi kebencian, setiap kali dia ingat bahwa kedua pria ini merebut jantungnya saat itu, sulit untuk mengendalikan emosinya. Sudut mulut Lan Ge berkedut. Dia marah, untuk apa berterima kasih? Jika bukan karena Wu Shuangzu, apakah mereka ada maksud untuk mencuri jantungnya? Mutiara itulah yang membawa mereka ke sana, dan itu mencuri jantungnya. Ratu Hongbao berkata dengan serius. Dia sudah mengetahui itu. Namun, itu juga memberinya kesempatan yang sangat penting. Meskipun hidupnya jauh lebih lama dari kalian manusia, yang bahkan dia pernah tinggal bersama leluhur mereka di zaman yang sama, dia harus mengatakan bahwa kecerdasan para manusia benar-benar yang terbaik di antara ras yang pernah dia lihat.
Ratu Hongbao berkata bahwa dia takut mereka tidak pernah tahu bahwa ada rahasia yang tersembunyi di 7 mutiara dewa. Ratu Hongbao berkata dengan serius. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangan kanannya, dan lingkaran cahaya merah menyelimuti Fa Hua, Lan Ge, Beiyue Sangchen, Huo Liji, dan Xiang Yun. Lange bertanya apa maksud rahasia itu. Lalu dia tanpa sadar ingin menceritakan rahasia yang dikatakan Penatua Agung, tetapi dia disentuh oleh Fa Hua yang ada di sampingnya, kemudian refleks berhenti. Ratu Hongbao memandangi Fa Hua, dan menjawab bahwa itu adalah rahasia terbesar yang tersembunyi di 7 mutiara dewa adalah rahasia yang melampaui tingkat dewa surgawi agung. Ketika kata-kata ini keluar, Fa Hua dan Lan Ge terkejut. Jelas, rahasia yang ingin diceritakan Ratu Hongbao berbeda dari yang mereka ketahui. Xiang Yun juga terkejut, hanya Beiyue Sangchen dan Huo Liji yang memiliki ekspresi tenang. Jelas, mereka juga seharusnya telah mengetahui rahasia ini. Ratu Hongbao tersenyum mencela diri sendiri. Dia menjelaskan, kalau tidak ada rahasia seperti itu, mana mungkin dia mau membantu mereka berdua. Minimal dia tidak akan membunuh mereka karena sudah menyelamatkannya. Kepentingan inilah yang membuatnya harus berdiri di sisi mereka. Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Ratu Hongbao berkata bahwa 7 mutiara dewa pada awalnya dibuat berdasarkan jantung leluhur manusia, dan pada saat yang sama ada harta langit dan bumi yang dikumpulkan oleh berbagai ras. Akan tetapi, bahan 7 mutiara dewa tidak lengkap karena leluhur manusia hanya ada di tingkat ke-11, bukan tingkat dewa-dewa besar. Bahkan dia dapat menebak bahwa penyebab malapetaka itu adalah karena leluhur manusia yang dengan sengaja membiarkan 7 mutiara dewa itu tidak lengkap, agar manusia memiliki lebih banyak peluang. Jadi, para manusia tidak hanya cerdas, tetapi juga membuatnya merasa sedikit takut. Bagaimana mungkin ras dengan pandangan ke depan seperti itu tidak akan bangkit nantinya? Ratu Hongbao lanjut menjelaskan, ras apapun yang telah berkultivasi ke tingkat dewa memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Karena bentuk manusia adalah yang paling kondusif untuk kultivasi tingkat dewa. Tetapi para dewa bukan hanya dewa bintang, dewa bulan, dan dewa surgawi agung. Di atasnya, ada tingkat yang sangat melegenda. Ini disebut tingkat Raja Dewa. Ratu Hongbao tidak tahu bagaimana legenda ini diturunkan. Tetapi semua pemilik sumber kekuatan tingkat dewa di masa lalu akan mengatakan bahwa mereka dapat merasakan tingkat itu. Jika ingin mencapai level itu, bentuk manusia adalah yang paling mungkin. Namun, sepanjang sejarah tanah keajaiban, bahkan termasuk Laut Ungu Dalam, tidak pernah ada Raja Dewa yang sebenarnya. Jika ada Raja Dewa, mungkin semua malapetaka tidak akan datang karena kita memiliki kemampuan untuk menahan bencana. Bahkan seluruh planet Falan akan naik ke level lain. Oleh karena itu, tingkat Raja Dewa selalu menjadi tujuan yang dikejar oleh semua dewa besar. Dalam Wushuangzu, tercatat bahwa benar mungkin untuk menjadi Raja Dewa. Bentuk manusia paling kondusif untuk kultivasi tingkat dewa, tetapi hanya dengan bentuk manusia saja tidak cukup untuk berkultivasi ke tingkat Raja Dewa. Alasan mengapa manusia tidak memiliki bakat saat dilahirkan bukan karena manusia diabaikan oleh dewa, tetapi karena dewa memberi manusia potensi terbesar. Hanya manusia sejati yang dapat berkultivasi ke tingkat Raya Dewa. Fa Hua tiba-tiba menyela Ratu Hongbao. Dia bertanya apakah Wushuangzu yang memberitahunya semua hal ini. Ratu Hongbao mengangguk sebagai balasan. Fa Hua ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengatakannya. Dia bertanya lalu bagaimana membuktikan bahwa hanya manusialah dapat berkultivasi ke tingkat Raja Dewa. Lagi pula, tidak pernah ada Raja Dewa yang sebenarnya. Ratu Hongbao tertegun, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya tidak terpikirkan oleh pertanyaan ini sebelumnya. Beiyue Sangchen berkata bahwa seharusnya itu benar, karena rahasia itu juga tersembunyi di mutiara miliknya. Ketika Huo Liji pertama kali bertemu dengannya, dia masih sangat lemah. Kesadaran tidak berarti menipunya.
Adapun bagaimana leluhur mengetahui rahasia ini, mungkin hanya dengan mengumpulkan 7 mutiara dewa, baru bisa memahaminya. Ratu Ruby mendengus. Dia berkata bahwa dia berharap informasi itu benar. Jika tidak itu sudah terlambat. Lange bertanya kenapa terlambat. Ratu Hombao berkata bahwa alasan dia berubah jadi anak kecil, itu karena dia sudah benar-benar menjadi manusia tulen, bukan lagi ratu semut penelan. Jalannya menjadi dewa surgawi agung telah dipotong oleh Falan setelah mereka mencuri jantungnya. Demi merebutnya kembali, dia harus mengejar mereka ke domain monster. Bukan jantung yang dia dapatkan, malah dia harus bertarung dengan Raja Monster Harimau dan terluka. Lalu Falan menyelamatkannya. Setelah Falan pergi dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya, seperti ada suatu tambahan dalam tubuhnya. Mendengar kalimat akhir yang ambigu, Xiang Yun langsung marah dan bertanya pada Lange dan Fahua siapa di antara mereka berdua yang melakukannya. Lange berkata tanpa ragu bahwa mereka tidak melakukan hal seperti itu, dan menyuruh ibunya untuk tidak berpikir yang tidak-tidak. Ratu Hombao jelas tidak mengerti apa yang ibu dan anak itu komunikasikan, lalu melanjutkan bahwa sesuatu itu adalah jantung tambahan yang persis sama dengan jantung manusia. Lange menyuruh Ratu Hombao untuk tidak setengah-setengah dalam mengatakan sesuatu, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Xiang Yun mendengus dan tidak berbicara lagi, tetapi tetap merasa sedikit kesal. Ratu Hombao berkata bahwa hati manusia agak tidak cocok dengan tubuhnya. Akan tetapi pada saat itu, dia berkomunikasi dengan kesadaran spiritual Wu Xuangzu yang tersisa, dan dia memberitahunya rahasia yang baru saja dia sebutkan. Wu Xuangzu mengatakan kepadanya bahwa dia memilihnya karena dia cukup kuat. Hanya dengan bertransformasi menjadi manusia, barulah dia dapat menyentuh tingkat Raja Dewa di masa depan. Permintaannya adalah agar dia selalu melindungi Falan dan memberitahunya untuk benar-benar berubah menjadi manusia. Ratu Hombao sebenarnya juga tidak punya pilihan saat itu, apalagi untuk menghilangkan jantung manusia yang baru tumbuh. Namun, karena jantungnya dicuri, tidak mungkin lagi baginya untuk menjadi dewa surgawi agung. Ini adalah satu-satunya kesempatan, dia tidak boleh menyerah. Lange melanjutkan itukah sebabnya dia membantu mereka meningkatkan kekuatan di domain monster. Ratu Hombao mengangguk, pertanda dia membenarkan perkataan Lange. Lalu berkata bahwa hal terpenting untuk menjadi manusia adalah menerobos dan kemudian bangkit. Kebetulan Falan diburu oleh 8 iblis surgawi, jadi dia membakar tubuh abadinya sendiri dan bangkit kembali menjadi seorang manusia. Itu sebabnya dia menjadi seperti ini. Dia hanya bisa tumbuh sebesar ini, dan akan memakan waktu sekitar beberapa tahun sebelum bisa kembali ke penampilan aslinya. Pada saat ini, semua keraguan terpecahkan. Mengapa Ratu Hombao tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap mereka dan bahkan membantu mereka? Dia bahkan menyelamatkan mereka di bawah pengepungan 8 iblis surgawi. Termasuk kelahiran kembali ini, itu untuk melindungi mereka. Itu semua karena rahasia yang terkandung dalam Wu Xuangzu. Fahua bertanya apakah setiap salah satu dari 7 mutiara dewa mereka semua memilih pelindung. Ratu Hombao memandang Beiyue Sangchen, dan berkata dia tidak tahu. Beiyue Sangchen berkata bahwa seharusnya begitu. Setiap 7 mutiara dewa memiliki kesempatan untuk membantu ras asing menjadi manusia. Hal yang sama berlaku untuk Huo Liji. Saat dia berbicara, dia menatap Huo Liji di sampingnya dengan mata lembut, dan wajah cantik Huo Liji tiba-tiba memerah, tetapi dia tidak berbicara apapun. Ratu Hombao berkata hanya itu yang ingin dia katakan. Mereka semua bisa pergi sekarang. Lan Ge bergumam. Pantas saja Ratu Hombao bisa mendengar suara pikiran mereka, ternyata Wu Xuangzu juga berbagi dengannya. Ratu Hombao berkata dengan marah bahwa dia berbeda dari mereka berdua. Jika dia mati, itu tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Leluhur manusia mereka benar-benar penuh perhitungan. Beiyue Sangchen berpamitan pergi. Dia berkata benar-benar ada masalah mendesak di domain hukum. Xiang Yun mengangguk. Dia meraih tangan Lan Ge dan berkata bahwa dia akan mengantar mereka pergi.
Beiyue Sangchen berterima kasih sambil tersenyum. Keenam orang itu melompat dan terbang ke udara melawan lingkaran cahaya dengan warna berbeda. Lan Ge melihat terakhir ke lapangan latihan Legiun Guntur 5. Jelas bahwa posisinya, sang pengawas, telah berakhir. Bahkan ia sendiri tidak tahu kapan harus kembali. Namun, saat ini, hatinya senang. Kemenangan melawan 6 iblis surgawi sangat penting bagi semua manusia. Tidak ada keraguan bahwa dia dan Fa Hua akan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah umat manusia. Leluhur telah melakukan banyak hal untuk umat manusia, sekarang giliran mereka. Lange berkata apa nama kelompok yang dia katakan sebelumnya. Beiyue Sangchen menjawab kelompok itu bernama Senlan. Domain Monster, Istana Leluhur. Raungan keras bergema di Istana Leluhur. Dua cahaya dan bayangan tiba-tiba muncul, dan cahaya kuning agung membumbung ke langit, membentuk bayangan besar di udara dengan sayap di punggungnya serta karakter raja di dahinya. Itu adalah harimau bersayap besar. Lingkaran cahaya di tanah mereda, dan dua sosok cantik muncul. Ini adalah sepasang saudari perempuan dengan penampilan yang persis sama. Tinggi keduanya sekitar 1,7 meter, dengan penampilan cantik dan sosok ramping. Gadis di sebelah kiri melihat ke bawah ke tangannya, lalu melihat ke tangan yang lain yang terlihat persis sama di sampingnya, dan berkata dengan lembut. Dia kagum dengan wujudnya setelah menerobos tingkat Dewa Bintang. Karena telah berubah sangat cantik dan merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Gadis lain berkata sambil tersenyum bahwa dia masih lebih menyukai wujud mereka sebelumnya, karena terlihat bagus dan kuat. Sekarang dia hanya ingin bertarung dengan Fa Hua dan Lan Ge. Mereka sudah berada di tingkat dewa, sudah cukup untuk mengalahkan Fa Hua dan Lange. Gadis di sebelah kiri bertanya apakah mereka memenangkan kompetisi seni bela diri. Gadis di sebelahnya berkata bahwa dia tidak tahu, jika mereka bisa menang, itu akan dianggap sebagai pernikahan yang ditakdirkan. Setelah itu mereka pergi mencari Fa Hua dan Lange. Laut biru tanpa ujung. Di atas gelombang yang bergejolak, sebuah kapal besar perlahan bergerak maju. Da Jingyang berbaring di sisi perahu, menyentuh sisa muntah tadi, dan berkata pada dirinya sendiri dengan lemah bahwa pelayaran laut ini terlalu menyakitkan, jauh lebih baik jika bertarung. Ketika mereka sampai di domain hukum, jika Fa Hua tidak memberinya penjelasan, ini tidak akan pernah berakhir. Waduh guys, Fa Hua udah ditunggu dua monster betina. Oke lanjut. Lange bertanya apa yang sebenarnya terjadi di domain hukum, mengapa terburu-buru untuk menuju ke sana. Beiyue Sangchen menjawab bahwa itu tentang Hailong Zhu dari salah satu mutiara 7 dewa. Hailong Zhu berarti mutiara naga laut. Lange bertanya apakah itu terkait dengan klan naga laut. Beiyue Sangchen mengangguk. Sekian cerita novel Senlan Qiyu Wushuangsu. Setelah domain biru, kita akan berlabuh di domain hukum di novel Senlan Qiyu Hailong Zhu. Sekian untuk spoiler kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.